Pengabdian merupakan wadah penting bagi mereka yang memiliki kecintaan akan keberagaman di negeri kita. Sebagai universitas kerakyatan, UGM menetapkan proses pengabdian menjadi hal yang wajib bagi mereka. Dengan menjalankan pengabdian, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kecintaan pada bangsa dan negaranya. Unit PPA 03 ialah salah satu tim yang diterjunkan dalam tujuan pembangunan. Unit kami ditempatkan di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Beranggotakan 25 mahasiswa, kami menjalankan kegiatan di Ilaga dalam kurun waktu 2 bulan. Kedatangan kami bertujuan untuk ikut serta membangun Ilaga. Tentunya telah dipersiapkan secara matang melalui program yang telah kami bawa. Sebagai sebuah unit, program-program tersebut dilakukan sesuai dengan latar belakang ilmu yang kami pelajari. Unit kami terbagi dalam 6 klaster yang memiliki program masing-masing. Klaster agro dan pendidikan menjadi tema besar kami yang disempurnakan oleh klaster lainnya, seperti klaster energi dan lingkungan, ekonomika dan bisnis, kesehatan, serta pemerintahan. Pada akhirnya, seluruh kegiatan dapat berjalan secara padu di bawah unit PPA 03. Pelatihan surat menyurat. Program ini ditujukan untuk pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Puncak, Papua. Pelatihan ini berlangsung selama 2 bulan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kinerja pegawai terkait administrasi perkantoran akan meningkat. Kami berperan sebagai tutor yang memberikan materi sesuai dengan modul yang telah disiapkan. Kalau yang B ini membesarkan, yang I ini memiringkan, yang U ini menggarisbawahi. Metode yang kami gunakan yaitu dengan memberikan materi beserta latihan soal yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Di sisi lain, kami juga memberikan bantuan dalam hal teknis perakitan komputer, instalasi hardware dan software, serta perawatan komputer. Kondisi pemerintahan Kabupaten Puncak yang masih terhitung baru menjadikan banyaknya persoalan pelayanan dasar masih sangat beragam. Salah satunya yaitu pendistribusian EKTP yang dirasa masih penting. Oleh karena itu, kami membuat program pendistribusian EKTP di distrik Ilaga. Karena banyak hal, program ini hanya terwujud 1 kali sosialisasi di kantor distrik dan 1 kali pendistribusian di Kampung Kimak dan Kago. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, EKTP yang berhasil diterima langsung ialah sebanyak 4 unit di Kampung Kago. Kegiatan sosialisasi di kantor distrik dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015. Sedangkan kegiatan pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2015. Salah satu program kami dalam bidang kesehatan yaitu Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS dengan sasaran utama yaitu anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 tempat yaitu SD Impres Ondogura, Taman Baca Negeri Pelangi, Kampung Eromaga, Kampung Alomani, dan Kampung Kunga. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat tersebut, seperti kegiatan intrasekolah dan kegiatan ekstrasekolah dengan melibatkan pihak Puskesmas Ilaga. Dengan kegiatan ini, diharapkan anak-anak memahami dan menyadari pentingnya hidup bersih dan sehat. Salah satunya, cara menyikat gigi dengan benar. Program perbaikan gizi masyarakat dimulai dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa gizi yang baik sangatlah penting bagi tubuh agar dapat menunjang hidup yang sehat.
Pemberian informasi edukasi gizi ini bekerja sama dengan Puskesmas Ilaga dengan memberikan konseling kepada pasien yang berobat. Edukasi gizi ini dilakukan bersamaan pada jam kerja di Puskesmas Ilaga dari pukul 8 pagi hingga 12 siang setiap hari Senin hingga hari Jumat. Tim kami juga memberikan program nyata lain seperti pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah. Pemberian makanan tambahan ini dilakukan setiap sore hari 1 kali dalam seminggu. Bagi anak-anak di sana, pemberian makanan tambahan ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Bakar batu merupakan salah satu tradisi yang paling sering dijumpai di Papua, khususnya Ilaga. Ritual ini dilakukan dengan tujuan seperti buka lahan, upacara kematian, upacara pernikahan, pesta perdamaian, ataupun penyambutan tamu. Tradisi yang unik ini berupa kegiatan memasak bersama dengan cara memasukkan semua bahan ke dalam batu panas yang sebelumnya telah dibakar. Garam serta bumbu lain dimasukkan dengan cara ditaburkan ke atas hidangan. Biasanya, yang dibakar itu berupa daging hewan, seperti babi atau ayam. Ditambah dengan sayuran hasil lahan yang mereka kelola sendiri. Namun, di beberapa tradisi yang lain, penggunaan daging hewan digantikan oleh hasil lahan seperti ubi. Selain memasak bersama, proses bakar batu ini biasanya diselingi dengan petuah dari kepala suku, untuk kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Proses masaknya makanan tersebut biasanya berlangsung selama 60-90 menit. Setelah matang, makanan tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada kepala suku, orang-orang penting, kemudian kepada masyarakat yang hadir secara merata. Bagi masyarakat Papua, tradisi bakar batu ini adalah acara yang sakral dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Salah satu dari kegiatan klaster agro dalam tim kami yaitu pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura. Program ini dilaksanakan dengan bantuan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Puncak. Sasaran dari program ini adalah para petani terong Belanda dan kopi yang berasal dari desa sekitar distrik Ilaga. Pelatihan dilaksanakan sekali pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di Rumah Dinas Pertanian Kabupaten Puncak, Papua. Program penyuluhan budidaya tanaman ubi jalar dan hortikultura dilaksanakan di lahan proyek milik Dinas Pertanian dan Perkebunan. Sasaran dari program ini adalah kelompok tani Ilaga dan sekitarnya. Kegiatan dimulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga perawatan tanaman yang dilakukan bersama-sama. Bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan serta kerjasama dari kelompok tani sangat membantu terlaksananya program ini. Program kami selanjutnya yaitu penyuluhan konservasi hutan pada kelompok tani juga pada siswa SMP, SMA, dan SMK. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai betapa pentingnya hutan dan bagaimana memanfaatkan hutan yang baik dan benar. Hal tersebut merupakan salah satu cara terbaik untuk menanamkan kesadaran cinta lingkungan, terutama lingkungan tempat mereka tinggal. Sebagai bentuk perhatian kami terhadap pendidikan di Ilaga, kami berpartisipasi dalam membantu kegiatan penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Ilaga. Kegiatan ini memiliki keunikan tersendiri karena seleksi penerimaan siswa baru hanya berupa ujian membaca, menulis,
dan menghitung yang seharusnya sudah mereka kuasai dengan baik. Sangat disayangkan, hasil seleksi penerimaan siswa baru tidak menandakan bahwa calon siswa siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Di tanah Papua ini, kemahiran siswa dalam membaca, menulis, dan menghitung masih menjadi standar yang tinggi, hingga diperlukan perhatian secara khusus. Kegiatan intrasekolah adalah salah satu program yang dijalankan oleh kami di SD Impres Ondogura Distrik Ilaga. Kegiatan ini dimulai pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 13.00. Di SD Impres Ondogura terdapat sekitar 183 siswa. Namun sampai saat ini hanya terdapat maksimal 70 siswa setiap harinya yang datang ke sekolah. Kami membagi para siswa ke dalam 4 kelompok belajar bukan berdasarkan kelas, tapi berdasarkan kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung mereka. Selain keempat kelompok siswa tersebut, terdapat satu kelompok yang terdiri atas 2 siswa dengan kebutuhan khusus, dikarenakan kondisi mereka yang tidak dapat mendengar atau tunarungu. Kami memulai dan mengakhiri belajar dengan berdoa, bernyanyi lagu Kasih Ibu, lagu 1, 2, 3, 4, lagu Garuda Pancasila, dan lagu anak-anak lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan KKN tahun ini, kami menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ekstra sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Baca yang merupakan sebuah perpustakaan umum di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Papua, bernama Taman Baca Negeri Pelangi. Kegiatan mengajar ini dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat dengan pembelajaran calistung atau baca, tulis, dan hitung. Kegiatan ini juga dilakukan dengan mengelompokkan anak-anak sesuai kemampuan atau tingkat pembelajaran mereka. Walaupun bukan sarana pendidikan formal, kegiatan ini mampu menarik minat anak-anak di Ilaga untuk belajar. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat belajar anak-anak serta berkontribusi dalam penurunan tingkat buta huruf di Papua, khususnya di Ilaga. Adanya kegiatan ekstra sekolah di Taman Baca Negeri Pelangi mendorong kami untuk membuat suatu program pembinaan perpustakaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga keberadaan serta keberlangsungan Taman Baca Negeri Pelangi. Program ini dilakukan dengan cara pengkodingan dan pemberian label pada buku, penataan buku, pendataan dan penataan fasilitas penunjang, renovasi dan penataan taman baca, serta perencanaan sistem taman baca. Program ini diharapkan lockdown ini, kami ingin menggali dan mengembangkan potensi anak dalam suasana menyenangkan, sekaligus memacu semangat belajar mereka melalui permainan-permainan yang kreatif, rekreatif, serta edukatif. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pada kegiatan ini, masyarakat ikut serta memeriahkannya dengan mengikuti berbagai perlombaan dan berbagai macam hiburan. Perayaan ini dimulai pada awal Agustus dengan berbagai perlombaan seperti bulu tangkis, futsal, dan panjat pinang. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Hal ini terlihat dari peserta yang bahkan rela datang dari kampung yang sangat jauh, seperti Kampung Pinapa, Ondogura, dan Kunga.
Upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-70 ini dimulai pada pukul 9 WIT dan berjalan dengan hikmat. Pasukan pengibar bendera merupakan putra-putri Ilaga yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Mereka telah dibina selama hampir 2 bulan oleh Koramil. Peserta upacara terdiri dari para siswa, pegawai negeri, serta masyarakat umum. Setelah acara selesai, kemudian ada pembagian hadiah dan juga atraksi dari TNI yang berupa bela diri. Setelah atraksi bela diri dari TNI, masyarakat dihibur dengan tarian Yospan atau Yosim Pancar. Tarian ini berasal dari daerah pantai. Dalam tari ini diikuti oleh 40 orang penari, yang mana setengahnya ialah anggota tim KKN PPM unit PPA 03. Selain ikut serta menghibur masyarakat dengan menari Yospan, kami juga diminta untuk menjadi paduan suara di acara resepsi kenegaraan. Kami membawakan 2 buah lagu, yakni Indonesia Pusaka dan Tanah Papua. Seminar hasil adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan program yang kami lakukan. Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 yang bertempat di Aula Serbaguna, Distrik Ilaga. Dengan mengundang Bupati serta kepala dan staf dari SKPD yang terkait, kami mempresentasikan hasil, kendala, serta saran dari program yang telah kami lakukan. Apresiasi, kritik, serta saran yang membangun kami dapatkan dari seminar hasil ini. Kami berharap Bupati serta SKPD yang terkait dapat melihat permasalahan yang belum dapat tertangani melalui program ini. Dengan begitu, mereka dapat bersama-sama membangun Ilaga menjadi yang lebih baik. Inilah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, penuh dengan asa, penuh dengan cita. Hanya ada beberapa kata yang ingin kami sampaikan kepada mereka. Kinaunak, amulungu, wah, wah, wah. Terima kasih, Ilaga.
Assalamualaikum.